Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Farming Day, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sedang berada di Greenhouse Melon Najah Farm. Kali ini kita lihat budidaya melon salah seorang dari anggota Najah Farm, Bapak Ustadz Husni Mubarak. Ini adalah melonnya yang beberapa hari yang lalu telah kita polinasi. Oke, sebelum lanjut, silahkan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe video kami sebagai tanda dukungan terhadap kami. Bila dirasa banyak manfaatnya, silahkan untuk meninggalkan komentar. Tak lupa like, kemudian share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan dua masalah penting dalam budidaya melon, kami ajak Anda berkeliling ke beberapa penjuru di Greenhouse Melon Najah Farm ini yang sedang membudidayakan melon-melon dari luar negeri. Yang sedang kita lihat ini adalah melon Fujisawa, kemudian melon Intanon, dan ada dua jenis lagi melon asal luar negeri yang ditanam di greenhouse. Nah, ini penampakannya sangat bagus sekali. Oke, saya ingin melanjutkan pembicaraan mengenai dua masalah sangat penting dalam budidaya melon, baik itu Fujisawa, Intanon, dan yang lainnya. Pertama adalah soal adaptasi. Mengapa kita tidak menanam langsung banyak? Kita hanya menanam 1000, kurang lebih 1000 melon, ya. Pohon melonnya ini kurang lebih ada 1000. Ini karena kita ingin melihat dulu seberapa bagus melon yang notabene bukan asal dari Indonesia, seberapa bagus ia adaptif terhadap perkembangan iklim atau perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Nah, riset ini selanjutnya tentu akan menentukan arah budidaya melon di Najah Farm, yang kerjasamanya dengan Al-Ittifaq, dan laporan ini terus tembus sampai ke Bank Indonesia untuk menjadi acuan standar operasional budidaya melon di dataran rendah. Hal ini penting dilakukan agar tidak terulang kegagalan budidaya melon, terutama di dataran rendah yang menggunakan benih dari luar negeri. Jadi ini selain aspek bisnis, namun juga ada kepentingan kepentingan untuk sosial, yang nantinya setelah risetnya jadi, kita bisa share kepada para petani melon yang ada di lingkungan Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, atau di Jawa Barat dan Indonesia semuanya, terutama yang sama iklimnya atau sama suhu dan sama lingkungannya dengan yang ada di Najah Farm, yang notabene merupakan area pantai. Selanjutnya
adalah soal budidaya. Dan ini kami ingin membahas 2 poin saja pada kesempatan video kali ini. Adapun video-video yang lalu melengkapi apa yang dibicarakan pada video ini. Yang kami maksud hal penting adalah soal polinasi. Polinasi penting pada budidaya melon Fujisawa, Intanon, dan melon-melon lain, bahkan melon lokal pun harus dilakukan polinasi yang intensif. Jadi dalam hal ini, pembudidaya atau petani yang membudidayakan melon harus menyediakan waktu khusus, tenaga khusus, biaya khusus untuk melakukan polinasi. Mengapa ada peningkatan biaya dan harus ada cadangan biaya khusus? Karena harus dilakukan intensif sehingga dilakukan oleh orang-orang yang ahli atau yang sudah terbiasa melakukan polinasi. Kemudian tentunya karena polinasi ini memiliki waktu yang terbatas, maka di batas waktu itulah pelaksanaan polinasi dimaksimalkan oleh orang-orang yang tentunya juga kalau bisa diperbanyak jumlahnya. Maka kondisi ini tentu akan meningkatkan biaya. Ya, maka sebagai petani yang menanam melon harus menyediakan biaya khusus untuk polinasi. Kemudian setelah itu, ya sebelumnya polinasi ini dilakukan sesuai rencana, apakah setiap pohon itu dibuahkan 1 saja atau dibuahkan 2 atau dibuahkan 3. Ini penting sebagai panduan saat polinasi. Misalkan ya, saya berikan simulasi, kalau misalkan hanya dibuahkan 2, maka polinasi itu minimal ya, minimal itu dipolinasi bunganya 4. Ya maksimalnya tentu 6, 7. Kemudian setelah itu beberapa hari ke depan, 2-3 hari itu kan sudah terlihat mana yang bagus, mana yang berhasil polinasinya. Ya misalkan dari 6 ya yang berhasil misalkan 4, maka yang 4 itu dilihat perkembangannya. Setelah misalkan yang jadi itu 4, ya lihat mana yang bagus. Nah, kemudian kalau yang kurang bagus dipotong 1, ya, tinggal 3. Lalu setelah itu 3 hari kemudian lagi kita lihat lagi perkembangannya. Karena tujuan kita mempolinasinya di panduan yang telah kita buat adalah dibuahkan 2, maka tentu yang 1 lagi harus dikurangi. Nah ini yang dikurangi adalah buah yang kurang bagus dari bentuk ataupun dari rupanya, ya. Nah setelah itu jangan dulu dipotong, lihat lagi perkembangannya 3-4 hari. Kalau memang dirasa memang sudah yakin bahwa yang akan dibuang itu memang kurang bagus, maka segera dibuang, jadilah 2. Nah kemudian tahapan-tahapan ini menjadi penting karena kalau misalkan di SOP-nya kita ingin membuahkan dalam 1 pohon itu 2 buah melon, maka jangan 2 saja gitu ya dipolinasi. Kenapa? Karena khawatir kalau hanya 2 saja yang dipolinasi, 2 bunga saja, maka kemungkinan gagal kan selalu ada. Kalau misalkan gagal semua, otomatis kita harus menunggu cabang yang lebih atas atau ruas di atasnya lagi untuk berbunga, dan ini tentu akan menyebabkan mundurnya penjadwalan dalam pemanenan nanti ya, dan tentunya akan menjadi tidak serempak pertumbuhan buahnya. Ini kerepotan sekali kalau sudah begini. Nah saya rasa ini soal polinasi ini sangat penting, makanya sangat-sangat wajib ya harus bagi petani melon untuk menyediakan waktu khusus, tenaga khusus, biaya khusus, dan orang-orang khusus dalam hal polinasi. Oke. Kemudian yang kedua, hal yang penting dalam budidaya melon terutama rock ya, jenis rock atau yang punya net, punya jaring-jaring di luarnya,
Ini sangat penting soal pembentukan netnya. Apa yang dipentingkan? Nutrisi, kemudian irigasi, kemudian tentunya pengendalian hama. Oke, saya bahas satu saja, misalkan masalah nutrisi. Saat pembentukan net, penting sekali untuk menambahkan kalium, kalsium, boron, magnesium, kemudian jangan lupa unsur-unsur mikro, meskipun kecil namun tetap dibutuhkan oleh tanaman. Kita bahas contohnya kalsium. Ini kalau petani melon menambahkan kalsium yang pas kepada melonnya, maka melon akan memberi bentuk yang sangat indah. Jadi kalau masuk ke supermarket, insya Allah tidak akan ditolak. Ya. Namun kalau kebanyakan kalsium, maka bisa jadi akan terjadi antagonis atau hidrolisis dengan mengikat unsur fosfat. Maka dengan demikian perlu dikaji berapa kebutuhan per pohon terhadap kalsium, sehingga kalsium ini harus menjadi penunjang, ya, penunjang nutrisi yang pas kepada melonnya, bukan malah menjadi tidak bagus terhadap buah melonnya. Oke, pemberian kalsium terlalu banyak bisa-bisa melonnya bukannya indah malah ditolak nanti di supermarket. Kemudian hal yang kedua, nutrisinya, misalkan dinamakan nutrisinya magnesium. Nah, ini magnesium itu penting karena melon itu harus manis. Magnesium adalah unsur yang sangat penting pada saat proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri itu kan menghasilkan gula-gula organik, ya, meskipun disintesis oleh pupuk kimia. Ini gula-gula yang ini sangat mempengaruhi cita rasa melon sehingga sangat manis, breaknya bisa meningkat. Kemudian yang tak kalah penting adalah unsur di boron. Nah, ini jarang sekali ya petani yang mau beli boron. Katanya sudah ada di kemasannya. Tapi kalau kita mau menghitung secara pasti, secara lebih akurat, maka pentingnya boron terhadap tanaman ini begitu vital. Karena melon itu selain harus mulus kulitnya, selain harus manis, juga harus menimbulkan cita rasa. Nah, cita rasa ini timbul juga dalam bentuknya unsur ZA, ya, ZA, atau kita bisa ambil unsur dari tembaga dan belerang, ya. Unsur ini kecil, mikro, tapi penting adanya, ya, gitu. Makanya kita sebagai petani melon, kalau misalkan ada orang menyarankan harus pakai garam, ya, garam krosok itu, ya, itu kami sama sekali tidak memakai, kecuali dalam jumlah yang sangat kecil. Kenapa? Karena memang dalam garam itu ada banyak nutrisi juga yang dibutuhkan tanaman. Namun bila aplikasinya tidak sesuai standarnya, bisa-bisa melonnya malah terjadi crack, ya, buah melonnya crack. Kemudian pohonnya juga menjadi rapuh, batangnya keras tapi mudah patah, gitu. Nah, ini ya. Begitu. Jadi karena ini masuknya ke supermarket, maka otomatis netnya ini harus terlihat mahal, ya. Jadi pertumbuhan net ini sangat kritis, perlu dijaga. Dan nah, seperti ini kan belum ada netnya ini. Jadi kita harus berikan unsur-unsur yang membuat munculnya net ini semakin terlihat. Nah, kemudian saat pembuahan ini kan usianya sudah 50 hari. Jadi tidak boleh lengah.
Artinya kalau penyiraman atau sistem irigasinya macet, kita harus segera mengambil langkah manual. Ya, kalau dirasa lambat ya penanganan di sistem irigasinya atau kita trouble-nya itu masih berlanjut, maka kita harus segera melangkahkan kaki untuk menyiram secara manual. Jadi tidak boleh kekurangan karena sangat membutuhkan air ini. Meskipun harus ada takaran, tidak boleh juga terlalu banyak. Nah, ini ya. Jadi masalah dua hal itu, pertama soal polinasi, yang kedua soal nutrisi. Ya, untuk memunculkan netnya atau jarungnya melon ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para petani melon, termasuk di Naja Farm sendiri. Nah, sejauh ini Fujisawa, Intanon, dan yang lainnya yang notabene impor bibit benihnya ternyata mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan yang di dataran rendah. Bahkan menurut penilaian kami setelah kami keliling beberapa greenhouse, ini termasuk yang terbaik ya melonnya. Termasuk yang terbaik dilihat dari daun, pertumbuhan pohonnya, vigornya, buahnya, ini termasuk yang super. Nah, untuk membuktikannya kita akan lihat nanti saat panen di usia sekitar 2 bulan atau 60 hari lebih, agar lebih yakin. Oke. Jadi poinnya, Fujisawa, Intanon, dan yang lainnya sangat adaptif dan boleh untuk Anda budidayakan di dataran rendah seperti yang Naja Farm lakukan. Oke, sebelum berakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Husni Mubarak karena kami meliputnya di Naja Farm dan sedang berada di bawah pengawasan Bapak Husni Mubarak. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Afifuddin, Ustadz Gizdi, Ustadz Ade Muhlis, Ustadz Dadin Wajihadin, kemudian semua kru dan anggota di Naja Farm dan di Greenhouse Melon Naja Farm. Terima kasih banyak. Semoga kita para petani melon mendapatkan kebahagiaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.